Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasanah, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan TIK yang diampu oleh Bapak Yusuf Durrahman MIT dan Bapak Fasjud Syukroni MAG, di sini saya akan menanggapi buku ICTN Islam dan sedikit menjelaskan tentang integrasi pohon ilmu Imam Suprayogo. Baik, menanggapi buku ICTN Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Fauzanuddin. Dalam bukunya, beliau membahas tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam atau pena. Profesor Nurdin menafsirkan al-qalam di sini sebagai komputer karena menurut beliau kolam mampu menulis, menyimpan, dan menyebar informasi sebagaimana halnya komputer yang meliputi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain yang mampu menulis, menyimpan, dan menyebar informasi. Terkait hal ini, saya sangat setuju dengan pandangan beliau karena menurut saya komputer saat ini yang meliputi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter itu mampu menulis, menyimpan, dan menyebar informasi apapun, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi pohon ilmu Imam Suprayogo. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa wacana pengintegrasian ilmu sudah lama didengungkan. Hal ini berangkat dari kesadaran dan kekhawatiran akan lembaga pendidikan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan seiring dengan perubahan zaman. Terjadinya dikotomi keilmuan Islam dan sekuler disebabkan karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis kedua bidang ilmu tersebut. Keilmuan Islam yang bertolak pada Al-Quran dianggap memiliki kebenaran yang mutlak, sedangkan keilmuan sekuler, terutama sains modern, dianggap ateistik karena hanya berdasarkan pada observasi eksperimentasi dan tidak menganggap peran Tuhan dalam penciptaan keilmuan tersebut. Maka dari itu, kedua bidang ilmu tersebut sulit untuk dipertemukan. Berdasarkan fakta tersebut, para intelektual muslim kemudian berupaya keras untuk menyingkap tabir penghalang pendidikan Islam tersebut dengan memunculkan kembali term ilmu yang terintegrasi. Salah satu contohnya adalah Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Beliau adalah Rektor UIN Maliki Malang pada tahun 1997 sampai tahun 2013. Beliau menawarkan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan pohon ilmu dengan konsep ulul albab. Kiprah beliau dalam memimpin lembaga pendidikan terhitung sangat baik, khusus pada masa kepemimpinannya menahkodai UIN Maliki Malang selama 16 tahun sejak tahun 1997 hingga tahun 2013. Beliau mengawal kampus ini dari merangkak hingga kini mampu berdiri tegak dan mengantarkan UIN Maliki Malang sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri terbaik di Indonesia. Salah satu keunikan kampus ini adalah menerapkan konsep pendidikan bermahad, di mana nuansa kemodernan dan kepesantrenannya sangat terasa.
Hal ini sejalan dengan cita-cita Imam Suprayogo yang ingin mahasiswanya menjadi kiai modern. Integrasi ilmu dianggap sebagai proses menyempurnakan dan menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis, sehingga menghasilkan satu pola pemahaman yang integratif. Kunto Wijoyo menyebutkan bahwa integrasi ilmu bukan hanya sekedar penyatuan, tetapi penggabungan antara wahyu Tuhan dan hasil temuan pikiran manusia. Dari berbagai problema pendidikan Islam, Imam Suprayogo menawarkan sebuah konsep pendidikan berparadigma Al-Quran dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan Islam dengan semboyan tarbiyah ulul albab. Ulul albab berarti orang-orang yang memiliki akal, yaitu daya rohani yang dapat memahami kebenaran baik yang fisik maupun metafisik. Sedangkan menurut terminologi, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti beriman, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia, berjiwa sosial, dan bertakwa. Harapan dari konsep ulul albab ini yaitu terbentuk pribadi yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional. Tarbiyah ulul albab bentuk realnya adalah penggabungan antara pesantren dan perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang telah lama berdiri dan melahirkan manusia yang mengedepankan zikir. Begitu juga dengan perguruan tinggi yang menghasilkan manusia yang mengedepankan berpikir. Dari keduanya akan menghasilkan amal soleh. Dalam dunia pendidikan, iman, ilmu, dan amal adalah sasaran utama yang harus dikembangkan secara seimbang. Jika tidak, ia akan menghasilkan kehidupan yang timpang. UIN Maliki Malang adalah salah satu perguruan tinggi yang memadukan antara sains dan agama. Dalam pembelajarannya, UIN Malang menjadikan ajaran Islam sebagai dasarnya. Dalam hal ini, Imam Suprayogo mengambil metafora pohon ilmu, yaitu sebuah pohon yang kuat, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Cabang yang rindang menggambarkan ilmu-ilmu yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, seperti studi Al-Quran, studi hadis, pemikiran Islam, dan sirah nabawiyah. Sedangkan akar yang kuat menggambarkan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris, logika dan filsafat, ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial. Bahasa asing dirasa harus dikuasai oleh setiap mahasiswa, karena bahasa Arab digunakan untuk mendalami ilmu-ilmu yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Sedangkan bahasa Inggris diperlukan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagai bahasa pergaulan internasional. Pohon ilmu diharapkan berbuah orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan beramal soleh. Dimanapun dan kapanpun, penyandang derajat setinggi itu tidak akan membebani siapapun, malah justru akan memberi manfaat sebagaimana sebuah pohon yang selalu memberi manfaat kepada siapapun. Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa menurut Imam Suprayogo, keterpaduan antara ilmu dan agama dapat dikembangkan melalui kurikulum sebagaimana metafora sebuah pohon yang besar dan kuat akarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.